Tak akan kuragukan setiap janjimu Tuhan, kan selalu kurenungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan, karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan kuragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu kurenungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan, karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan, karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mohon maaf tadi kalau ada gangguan internet sehingga live streaming ini terganggu, dan saya akan mengajak saudara untuk bergabung kembali. Sekali lagi kami mohon maaf kalau tadi live streamingnya terganggu oleh karena internet. Nah, saudara, sekali lagi saya mengajak saudara untuk bergabung di Making Life Better Life, yang bikin hidup lebih baik. Saudara yang baru bergabung, saya mengucapkan Shalom, selamat bergabung saudara. Dan sekali lagi sambil menunggu saudara-saudara yang lain bergabung, saya akan memutarkan sebuah lagu yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, lagu mengenai agen belas kasihan. Saya nanti mau menceritakan bagaimana lagu ini hadir. Lagu ini hadir oleh karena selama 1 tahun Tuhan seperti memberikan beban tersendiri untuk saya, bagaimana menghidupkan rasa belas kasihan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ternyata saudara, lagu ini betul-betul menginspirasi banyak orang, dan akhirnya saya menjadikan lagu ini menjadi tema yang nantinya akan jadi sebuah buku, yaitu The Power of Compassion. Itulah yang saya mau bahas pada hari ini juga, The Power of Compassion. Saudara-saudara yang mau bergabung, silakan bergabung, dan jangan lupa sampaikan atau berbagi video ini untuk sahabat-sahabat Anda yang baru bergabung. Salam. Jangan lupa kasih tahu Anda bergabung dari kota mana, ya kan, supaya saya bisa menyapa Anda. Ya, Pak Maxlon Neno. Pak Maxlon, apa kabar? Pak Maxlon ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa
Dia punya hati yang luar biasa. Lagi ada proyek yang kita kerjakan bersama-sama, yaitu membangun sekolah, membangun gereja, membangun bak air untuk suku atau untuk sebuah kampung di Poguatu di Sumba Tengah. Dan saya mendengar Pak Maxlon sudah menyelesaikan pembuatan bak air untuk menampung air hujan yang pertama kali, dan akan dilanjutkan lagi untuk memberi makan untuk anak-anak di sana yang adalah Kampung Kusta. Pak Maxlon, bisa dikirimkan kabar terakhir seperti apa supaya kami semua bisa memfollow up dan teman-teman kita bisa tahu. Nanti saya akan putar juga videonya bagaimana Poguatu supaya saudara tahu. Nah saudara, belas kasihan ini punya kekuatan yang luar biasa. Saya menyambut saudara yang baru bergabung dari Binjai, dari Sumatera Utara, Yuliana. Shalom untuk teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk Timika. Shalom untuk Timika. Jangan lupa dengarkan juga radio Raja Wali FM yang ada di Timika, dan dengarkan Making Life Better yang ada di sana. Nah saudara, sekali lagi yang mau bergabung, yang sedang bergabung, yang sudah bergabung, bagikan video ini ke teman-teman Anda. Siang hari ini saya akan membahas tentang kuasa belas kasihan. Nah, untuk itu saya mau tunjukkan lebih dahulu proyek yang sedang kami kerjakan, yaitu membangun sekolah, membangun gereja, memberi makan anak yang membutuhkan, dan ini proyek yang saya yakin bisa menjadi proyek yang menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan video ini dan bagikan video ini ke teman-teman. Setelah itu kita akan membahas betapa pentingnya melakukan tindakan belas kasihan dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Beberapa bulan yang lalu ada staf saya yang memberitahukan bahwa dia mengunjungi sebuah desa di Sumba Tengah, dan desa itu diisolir oleh desa-desa yang lain oleh karena ada masalah. Waktu saya mendengar bahwa ada desa yang diisolir gara-gara sebagian penduduknya menderita penyakit lepra, hati saya tersentak. Tidak lama setelah itu kami mengunjungi desa Poguatu. Ketika kami menuju ke sana, saya pikir desa itu gampang dijangkau oleh mobil, sehingga kami cukup naik mobil, turun, kemudian langsung bertemu dengan warga di situ. Ternyata tidak semudah itu. Kami harus melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang sulit untuk mobil lewat di situ, apalagi sampingnya tebing-tebing yang curam. Kami turun dari mobil dalam keadaan sangat panas karena terik matahari. Kami berjalan menuju desa Poguatu dan melewati jalan yang sempit, dan jalan itu berbatu-batu. Hampir 1 jam kami berjalan karena medannya yang memang sangat sulit. Ketika ketemu dengan ketua RT-nya, nah waktu saya tanya apakah benar ada penduduk di desa Poguatu yang menderita penyakit lepra, ketua RT-nya mengatakan, ya benar Pak, ada beberapa orang yang sudah menderita penyakit lepra. Dia bercerita mengenai kesulitan yang dihadapi. Kami tidak ada air, anak-anak kalau sekolah jauh, belum ada TK, belum ada PAUD, bahkan tidak ada tempat ibadah. Kalau kami cari air di musim kemarau harus jalan 5 kilo, ditunjukkan tuh Pak, di bukit sana kami harus jalan 5 kilo. Waktu saya mendengar itu, hati saya tersentuh sekali, saudara. Saya ketemu dengan seorang warga yang jari-jari tangannya sudah tidak ada. Saya ketemu dengan anak-anak yang banyak mengalami kekurangan gizi. Saya ketemu dengan orang tua yang wajahnya seperti kurang pengharapan. Bulan berikutnya kami datang dengan membawa sepatu dan berbagi sepatu dengan anak-anak yang sebagian besar baru pertama kali punya sepatu. Dan saya bisa menyaksikan mereka berusaha untuk memakai sepatu. Itu luar biasa susahnya karena belum pernah punya sepatu. Dan saya juga senang sekali bisa membagikan radio untuk kakak yang ada di sana. Apa yang bisa kita lakukan?
apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong desa ini sehingga tidak diisolir oleh desa-desa yang lain. Kami punya kerinduan bagaimana caranya bisa memberikan air yang bersih, memberi makan untuk anak-anak supaya gizinya diperbaiki, membuat tempat ibadah, dan membuat sekolah PAUD dan TK buat anak-anak Poguatu. Saya mengetuk pintu hati Anda semuanya. Mari kita bergandeng tangan, berbagi untuk meringankan beban anak-anak kita, memberikan harapan untuk masa depan mereka. Itulah saudara-saudara desa Poguatu, dan saya sudah mendapatkan kabar dari hambanya Pak Max Loneno yang baru menyelesaikan proyek pembuatan bak air hujan yang pertama dan akan memulai proyek yang kedua. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung proyek ini, sudah mendoakan proyek ini, bahkan sudah turun langsung ke desa Poguatu bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak saudara-saudara. Seperti apa yang saya janjikan tadi, saya ingin berbagi betapa pentingnya belas kasihan. Di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata compassion. Com itu artinya bersama-sama, passion itu artinya menderita. Jadi orang yang punya compassion adalah orang yang mau ikut menanggung bersama penderitaan orang lain. Amin. Compassion. Nah, saudara-saudara, Bapak Dalai Lama pernah mengucapkan kalimat ini. Ini bagus sekali kalimatnya, mengatakan, if you want others to be happy, practice compassion. Kalau Anda mau orang lain berbahagia, lakukan tindakan belas kasihan. Yang kedua, if you want to be happy, practice compassion. Kalau saudara sendiri ingin berbahagia, praktekkan tindakan belas kasihan. Amin. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dalai Lama, plus diteguhkan oleh Mazmur pasal 41. Di dalam Mazmur pasal 41, saudara menemukan sebuah ayat yang mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Yang namanya belas kasihan, pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri. The power of compassion is amazing. Kuasa belas kasihan ini sangat luar biasa, saudara. Waktu saudara melakukannya, yang diuntungkan bukan orang yang menerima belas kasihan saudara, tapi yang diuntungkan adalah saudara yang melakukan belas kasihan. Seperti janjinya di sini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Nah, kalau saudara mau meneliti di dalam kitab Perjanjian Baru, kata belas kasihan itu muncul berkali-kali, lebih dari 26 kali. Dan sebagian besar kata belas kasihan itu berasosiasi dengan pelayanannya Yesus. Setiap kali Yesus mau melakukan sesuatu, contoh, waktu Yesus melihat orang yang lapar, 5.000 orang yang mengikutinya ingin mendengarkan pengajarannya. Mereka berjalan kaki berlelah-lelah untuk mendengarkan dan menyaksikan keajaiban. Yesus datang dan ketemu dengan mereka, padahal Yesus sebetulnya mau retreat. Dia mau istirahat, tapi melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara apa artinya memiliki belas kasihan dan apa maknanya, apa untungnya hidup di dalam belas kasihan. Untuk siang hari ini, saudara yang sudah bergabung, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Saudara-saudara, saya mengulangi apa yang dikatakan oleh Bapak Dalai Lama. If you want others to be happy, practice compassion. And if you want to be happy, practice compassion. Kalau saudara ingin bahagia, saudara hiduplah dalam belas kasihan. Dan kalau saudara ingin orang lain bahagia,
praktekkanlah belas kasihan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, di dalam benak saudara apa yang namanya belas kasihan? Ada banyak orang yang coba memberikan definisi belas kasihan itu seperti apa. Seperti yang saya baca di sebuah kamus, belas kasihan adalah a feeling of deep sympathy and sorrow for others who is stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the suffering. Belas kasihan adalah satu perasaan simpati dan merasa sedih kalau melihat orang lain sedang mengalami nasib yang kurang baik. Dan ada keinginan untuk mengurangi, meringankan beban mereka yang nasibnya tidak baik. Nah, saudara-saudara, saya punya definisi sendiri. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan artinya please disturb me. Belas kasihan artinya silakan ganggu saya. Dan saudara-saudara, tanda bahwa Anda adalah orang yang punya belas kasihan, Anda mau diganggu oleh kesulitan orang lain. Anda mau diganggu oleh masalah orang lain. Anda mau diganggu oleh penderitaan orang lain. Itu tanda bahwa kita punya belas kasihan, compassion. Seperti yang saya tadi terjemahkan, com itu bersama-sama, passion itu artinya adalah menderita. Jadi kita ikut meringankan penderitaan orang lain. Amin, saudara-saudara. Nah, setelah saya menjelaskan ini, saya mau mengatakan ketika Anda hidup dengan belas kasihan, ada beberapa hal yang luar biasa. Ketika Anda hidup digerakkan oleh belas kasihan, saya mau mengatakan Anda sedang menjalani hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Hampir semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan orang, mengajar orang banyak, selalu dimotivasi oleh belas kasihan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, compassion is the best motivation in mission. Compassion atau belas kasihan adalah motivator terbaik buat kita untuk menjalani kehidupan ini, menjalani pelayanan ini. Never do mission because of position or possession. Do mission because of compassion. Jangan pernah menjalankan pelayanan misi oleh karena ingin memiliki, ingin mendapatkan, ingin kedudukan. Tapi lakukanlah itu oleh karena semata-mata belas kasihan. Amin. Lalu apa keuntungannya waktu kita memiliki belas kasihan? Yang pertama, ketika Anda hidup di dalam belas kasihan ilahi. Ini yang pertama. Saudara akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat kebutuhan jiwa seseorang. Jadi di dalam Alkitab dikisahkan Tuhan Yesus mau istirahat, mau retreat bersama para muridnya setelah 1 hari melayani, 1 hari KKR, dia kecapean, barangkali dia mau mencari tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu dia mendarat, ternyata sudah banyak orang, ribuan orang yang menantikan dia. Dan melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Maka tergeraklah hati Yesus untuk mengajar mereka. Pelajaran yang luar biasa. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus tidak sekedar melihat wajah mereka, penampilan mereka, pakaian mereka. Yesus melihat jiwa mereka yang dahaga, jiwa yang haus akan kebenaran, jiwa yang membutuhkan jamahan Tuhan. Maka dia langsung mengajar kembali, dia tidak istirahat. Saudara-saudara, ketika Anda memiliki belas kasihan di dalam jiwa, ketika belas kasihan menjadi penggerak hidup saudara, kemanapun saudara pergi, waktu saudara melihat orang, yang dilihat bukan penampilan, bukan merek jam tangan, bukan mobil yang ditumpangi, bukan tas yang dibawa, tetapi ada apa dengan jiwa orang itu. Kalau saudara memiliki belas kasihan, saudara akan berbicara menyentuh kebutuhan orang itu. Saudara-saudara, di dalam dunia penginjilan ada 2 istilah, felt need, yaitu kebutuhan yang dirasakan, dan real need, kebutuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, orang yang memiliki belas kasihan tidak hanya menyentuh felt need, apa kebutuhan yang dirasakan, tapi the real need, kebutuhan yang dirasakan oleh orang itu. Mungkin orang itu secara penampilan, wow, dia pakai baju yang bagus,
make up-nya bagus, tapi dalamnya lagi hancur-hancuran. Orang yang penuh dengan belas kasihan, dia tidak melihat make up-nya atau pakaiannya, dia akan melihat ada apa dengan jiwa orang itu. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya masih ingat ada turis dari Perancis yang datang ke Bali. Dan entah bagaimana dia tahu kantor saya dan dia datang mengajak bisnis kopi. Dia duduk di kantor, kemudian saya ajak dia makan siang di sebuah restoran. Dia ngomong ke sana kemari mengenai bisnisnya, mengenai reputasinya, mengenai keberhasilannya. Tapi saya melihat cara dia ngomong seperti orang stres. Jadi saya langsung bisa menebak ada sesuatu yang lebih penting. Bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada sesuatu yang dia sedang betul-betul merasakannya. Yaitu pernikahannya yang tidak baik. Jadi di akhir pembicaraan itu saya menawarkan, saya mau berdoa buat kamu. Saya mau berdoa agar pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba dia meneteskan air mata. Dan dia mengatakan, sudah lama saya berdoa supaya Tuhan memulihkan pernikahan saya. Di akhir pertemuan itu, saudara, saya tidak hanya sekedar mendoakan pernikahannya. Saya mengiring atau menolong dia, membawa dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saya sedang bicara mengenai bisnis, tapi karena saya sudah belajar bagaimana hidup dalam belas kasihan, saya diberi kemampuan oleh Tuhan melihat kebutuhan yang terdalam yang ada di dalam diri orang itu. Amin. Jadi belas kasihan adalah semacam motivator yang terbaik. Dan kalau kita melakukan segalanya karena belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan berbelas kasihan kepada Anda. Haleluya. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Anda diberikan belas kasihan itu, saudara-saudara, saya katakan compassion demand action. Jadi kisahnya begini. Ketika para murid datang kepada Tuhan Yesus memberikan saran, Guru, suruhlah orang-orang itu pergi cari makan sendiri. Suruh turun ke warung-warung atau ke restoran-restoran kalau ada, suruh mereka beli makanan sendiri. Kami tidak punya uang. Kami tidak punya cukup persediaan. Nah, saudara-saudara, saya kaget waktu membaca kisah itu. Ini para murid memberi saran kepada Tuhan Yesus. Intinya apa? Sebetulnya di dalam hati para murid mengatakan, Guru, kami ke sini ini mau retreat. Ya, ini 5.000 orang datang dalam keadaan kelaparan. Kami tidak siap untuk menolong mereka. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada para murid, feed them. Kasih mereka makan. Beri mereka makan. Kenapa? Karena belas kasihan always demand action. Belas kasihan itu selalu menuntut tindakan. Makanya saya paling jengkel kalau ada orang mengatakan, Pak Paulus, setelah mendengar khotbah Bapak, saya tergerak, hati saya tergerak, tetapi tidak pernah bergerak. Ada orang yang selalu tergerak, tetapi tidak pernah bergerak. Saya mengatakan, kalau Anda tergerak oleh belas kasihan demand action. Belas kasihan selalu menuntut tindakan. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau saudara tergerak untuk menolong seseorang, jangan ditahan-tahan. Jangan hanya sekedar jadi wacana atau diskusi atau pembahasan. Lakukan sesuatu. Sebab itu kalau saudara sudah digerakkan oleh Tuhan, jangan tahan-tahan. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini, saudara. Ayat itu mengatakan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Amin. Kalau saudara lihat ada tetanggamu karena COVID-19 terkena imbasnya yang negatif karena suaminya kena PHK, kemudian mereka tidak bisa makan dan saudara punya kelebihan, jangan hanya, oh Tuhan, tolonglah mereka, atau saudara mengucapkan selamat makan saudaraku, padahal saudara tidak memberikan apa-apa. Kalau itu yang saudara lakukan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, kalau engkau tahu saudaramu sedang membutuhkan pertolongan dan engkau sanggup dan mampu menolongnya, jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerima. Compassion demand action.
yang namanya belas kasihan itu selalu menuntut tindakan. Maka Yesus berkata kepada para muridnya, feed them, kasih mereka makan. Haleluya. Saudara-saudara, saya sangat diberkati ketika saya mendengar pendeta Carlo dari Filipina pernah mengatakan, saudara-saudara, yang namanya compassion always disturb our life. Yang ketiga, compassion, belas kasihan selalu mengganggu saudara. Kalau saudara mau diganggu oleh kesusahan orang lain, maka artinya Anda punya hati belas kasihan. Karena belas kasihan selalu mengganggu. Masih ingat pada waktu Yesus keluar dari Yeriko, kemudian ada orang buta namanya Bartimeus yang berteriak, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Murid-muridnya marah. Murid-muridnya mendatangi mereka, jangan ganggu dia, jadwalnya padat. Saudara-saudara, muridnya tidak mau diganggu. Tetapi Yesus berdiri dan mengatakan kepada para murid, panggil dia. Yesus suruh para murid memanggil Bartimeus. Kemudian Tuhan Yesus menolong Bartimeus, menyembuhkan matanya yang buta. Ini yang terjadi dengan kita semua kadang-kadang. Anda tidak mau diganggu oleh kesusahan orang lain. Padahal Yesus mengatakan, hendaklah hidupmu dijiwai oleh kasih atau belas kasihan. Jadi siap-siap, kalau Anda benar-benar punya belas kasihan, berarti Anda mau diganggu oleh kesusahan orang lain. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya punya definisi sendiri mengenai belas kasihan. Arti belas kasihan adalah, please disturb me. Silahkan ganggu saya. Nah, saya punya kaos warna merah. Saya tulisi dengan kalimat ini, please disturb me. Silahkan ganggu saya. Dan yang warna biru ada tulisannya, jangan ganggu saya. Please do not disturb me. I'm already disturbed. Saya sudah terganggu. Jangan ganggu saya. Kalau saya minta saudara memilih di antara dua kaos ini, kaos mana yang saudara pilih? Saya mau tanya nih. Saya mau tanya serius nih. Coba saudara jawab di sini. Kalau saya punya dua kaos, yang warna merah bilang jangan ganggu saya, karena saya sudah terganggu. Kan yang warna biru bilang silahkan ganggu saya. Di kaos itu ada tulisan silahkan ganggu saya. Please disturb me. Saudara mau pilih yang mana? Jujur, tulis. Pilih yang mana? Sebagian banyak kita akan mengatakan please do not disturb me. I'm already disturbed. Jangan ganggu saya karena saya sudah terganggu. Padahal yang namanya compassion pasti akan mengganggu. Amin. Saudara pernah diganggu? Diganggu oleh tetanggamu yang membutuhkan pertolongan, diganggu oleh temanmu yang membutuhkan doa dan kata dorongan, diganggu oleh orang-orang yang sedang sekarat karena perlu bantuan dari saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, mari kita jujur, saudara-saudara. Cara Tuhan menolong orang itu selalu pakai orang. Cara Tuhan menolong orang yang susah selalu memakai orang yang punya belas kasihan. Dan kalau tetanggamu tidak bisa makan 2 hari, saya belum pernah melihat ada malaikat dari surga membawa nasi jinggo atau indomie. Maka berbahagialah Anda yang mau diganggu untuk menolong sesamamu, karena engkau sedang menjadi mujizat bagi orang yang membutuhkan. Pada saat yang sama Anda menjadi perpanjangan tangan Allah. Mau diganggu? Saudara-saudara, berbahagialah Anda yang mau diganggu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, kami suka diganggu oleh orang yang menelpon, Ibu atau Pak Paulus mau enggak menampung anak? Ada bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di rumah sakit. Waktu itu ada 19 bayi yang ditinggalkan di rumah sakit. Kemudian kami diwawancarai oleh kepolisian dan dinas sosial waktu itu. Saudara, saya merasa terganggu. Dan oleh karena itu saya dengan istri, walaupun tidak banyak duitnya, waktu itu statusnya sebagai pengungsi, kami mau mulai menerima, ada perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, kami menerima bayi-bayi yang diberikan kepada kami, dan akhirnya lahirlah yang namanya Yayasan Mercy Indonesia. Kami tidak punya uang, tapi kami mau diganggu. Please disturb me. Anda mau diganggu? Kalau Anda mau diganggu oleh kesusahan orang, Anda memiliki belas kasihan. Dan ada 3 wilayah hidup saudara yang akan diganggu. Pertama, belas kasihan akan mengganggu jadwal saudara. Amin. Yang kedua, belas kasihan akan mengganggu budget saudara.
Yang ketiga, belas kasihan akan mengganggu emosi saudara. Saya masih ingat emosi saya terganggu pada waktu pulang dari perbatasan Atambua dan Timor Leste, mengunjungi kamp pengungsian. Saya melihat anak-anak yang compang-camping, kotor, kurang makan. Saya pulang, saudara-saudara, hati saya gelisah. Kemudian saya pergi ke Timor Leste waktu itu setelah perang, dan saya melihat ada 4 anak berdiri di depan hotel. Pada waktu pintu gerbangnya dibuka, mereka lari, langsung mengambil mangga yang jatuh dari pohon. Mereka makan mangga seperti orang yang kelaparan. Setelah itu saya duduk dengan mereka dan saya bertanya, "Bapakmu di mana?" "Tidak tahu, Pak." "Ibumu di mana?" "Tidak tahu, Bapak." "Terus kau bagaimana bisa hidup?" Yang tertua, saya masih ingat, anak yang tertua namanya Maria. Dia bilang, "Bapak, kami cari gelas atau botol-botol bekas, atau kami cari itu barang-barang rongsokan, kami jual untuk kasih makan ketiga adik." Wah, saudara, waktu saya mendengar ini anak memberi makan adik-adiknya dengan cara seperti itu, wajah mereka mengganggu saya. 3 minggu saya tidak bisa hidup dengan tenang karena wajah-wajah mereka lengket di mata saya. Saya berdoa, "Tuhan, beri saya keajaiban untuk bisa menolong mereka. Tuhan, beri saya jalan supaya bisa memulai panti asuhan." Nah, saudara dengar baik-baik. Ternyata belas kasihan itu mengundang keajaiban. Kembali kepada kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu Yesus mengatakan, "Feed them all," kasih mereka makan. Apa yang terjadi? Andreas mulai cari apa yang bisa dimakan, dan ada satu anak kecil yang memberikan roti dan ikannya kepada Andreas. Andreas memberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya, kemudian diberikan kepada para murid, sehingga 5.000 orang bisa makan dengan kenyang, dan sisanya 12 bakul. Saudara, pelajaran yang luar biasa di sini. Mujizat dari Tuhan dimulai dengan belas kasihan. Waktu engkau memiliki belas kasihan dan engkau mau melangkah untuk melakukan sesuatu, tidak usah yang besar-besar. Lakukan dengan apa yang Anda miliki. Misalkan Anda punya sedikit, bagikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Anak kecil ini yang namanya roti boy ini, dia memberikan rotinya dan ikannya, dan akhirnya bisa mencukupkan banyak orang. Do your best and God will do the rest. Lakukan sesuatu yang bisa saudara lakukan. Sisanya yang saudara tidak bisa lakukan, serahkan kepada Tuhan. Akhirnya itu yang terjadi. Saudara-saudara, saya pulang dari Timor Leste dengan mengingat wajah 4 anak yang kelaparan. Dan saya berdoa, "Tuhan, kasih saya kekuatan. Tuhan, kasih saya hubungan atau terobosan sehingga saya bisa menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan." Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tidak lama setelah itu saya dapat telepon dari Amerika. Seorang yang namanya Michael Tomforde, seorang hamba Tuhan, pemimpin atau direktur misi dari pelayanan Benny Hinn, menelpon saya. "Pak Paulus, saya mau ketemu dengan Bapak," katanya. "Ada seorang yang suka menjadi pendonornya pelayanan Benny Hinn, menonton televisi yang waktu itu ada di CNN, berita mengenai Timor Leste. Dan orang ini mau memberikan dananya untuk menolong anak-anak. Maukah Anda menolong kami menyalurkan bantuan untuk membuat panti asuhan?" Saudara, saya langsung mengatakan, "Haleluya, saya baru pulang dari Timor Leste. Saya sudah melihat anak-anak yang perlu pertolongan. Saya pengen punya panti asuhan untuk menolong mereka." Saudara, waktu itu saya menerima $90.000. $90.000. Hampir 900 juta. Lahirlah panti asuhan di Atambua, Mercy Indonesia. Jadi, saudara, kalau engkau punya belas kasihan, tidak menunggu sampai semuanya ada baru bergerak. Apapun yang ada di tanganmu, apapun yang kau miliki, kalau engkau digerakkan oleh Tuhan untuk menolong seseorang karena belas kasihan, lakukanlah segera. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Dan luar biasa, saudara-saudara, Tuhan melakukan kebaikan yang saya tidak pernah bayangkan. Dari Atambua lahirlah panti-panti asuhan yang berikutnya. Dan saya tidak pernah menyangka hari ini ada 12 panti asuhan dan children center yang Tuhan percayakan. Semua dimulai dari sesuatu yang mungkin saya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini. Apa yang saya mau kasih tahu kepada saudara?
belas kasihan mengundang keajaiban. Ketika saudara melakukan sesuatu karena belas kasihan murni untuk memuliakan nama Tuhan, murni keluar dari dasar hati, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk memuliakan, Tuhan akan memakai saudara. Amin. Amin, saudaraku. Saya mendorong saudara-saudara di tengah wabah COVID-19, ada banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, ada banyak mereka yang usahanya bangkrut, ada banyak di antara mereka yang terpaksa harus dirumahkan, dan mereka sedang membutuhkan pertolongan. Kalau engkau sanggup, kalau engkau mampu, kalau engkau punya, dan engkau digerakkan, mari kita bersama-sama mempraktekkan belas kasihan untuk menolong mereka yang menderita. Saudara-saudara, sukacita yang saya miliki adalah saat ini melihat anak-anak panti sudah dewasa, ada yang sudah tamat kuliah, ada yang sudah menikah, ada yang sekarang bekerja untuk Mercy Indonesia, dan ada sukacita yang tidak pernah dibayangkan. Saya pernah mendapatkan penghargaan. Walaupun waktu saya melayani, waktu saya membuka panti Mercy, saya tidak mengharapkan untuk dihargai, tetapi ini yang terjadi. Yang namanya belas kasihan itu menghadirkan belas kasihan. Do your best and God will do the rest. Saudara, saya mau tunjukkan satu peristiwa yang luar biasa yang saya tidak pernah membayangkan. Tiba-tiba saya ditelepon oleh krunya Kick Andy di Metro TV, dan mereka mau mewawancarai saya, dan ada satu kejutan. Setelah kami diwawancarai untuk acara Natal, bulan Maret berikutnya saya diwawancarai untuk mendapatkan penghargaan. Nah, sekali lagi, saya melayani Tuhan bukan untuk dihargai. Saya melayani Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Dan the best way to serve God is serving His people. Cara terbaik melayani Allah adalah dengan melayani sesama. Dan kalau saudara ingin bahagia, cara yang terbaik untuk hidup bahagia adalah sering-seringlah berbagi. Nanti Tuhan yang akan memberikan reward kepada saudara-saudara. Mari kita menyaksikan saat saya menerima Kick Andy Hero. Selanjutnya kami mengundang Ibu Kofifa Indar Parawansa untuk memberikan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sosok berikut ini memiliki filosofi kehidupan yang patut kita jadikan referensi. Dan bagi beliau, hidup adalah berbagi. Dan hidup adalah pilihan untuk dijalani pria yang kini menetap di Denpasar, Bali, lahir dan tumbuh dari keluarga miskin. Ia merasa bahwa hidupnya saat ini semata-mata karena pertolongan Tuhan dan banyak pihak. Itu sebabnya ia mendedikasikan diri untuk kegiatan kemanusiaan dengan menolong orang lain melalui Yayasan Mercy Indonesia yang ia dirikan pada tahun 2001. Seperti inilah keakraban Paulus Wiratno dengan anak-anak panti asuhan yang berada di Denpasar, Bali. Panti asuhan ini adalah satu dari 12 panti asuhan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ke-12 panti asuhan ini berada dalam naungan Yayasan Mercy Indonesia yang didirikan Paulus 13 tahun silam. Aktivitas Paulus di bidang kemanusiaan tidak lepas dari pengalamannya berada di daerah konflik. Sempat menjadi pengungsi di Ambon dan mengunjungi perbatasan Timur Leste. Paulus melihat banyak anak kehilangan orang tua dan mengalami trauma mendalam. Hatinya pun tergerak untuk menolong, dan lahirlah panti asuhan pertama di Atambua yang kemudian disusul dengan beberapa kota lainnya. Mercy Indonesia juga mendirikan Women Rescue, yaitu tempat untuk menampung dan memberikan pelatihan kepada wanita korban trafficking. Tidak hanya panti asuhan dan Women Rescue, Paulus juga mendirikan radio Dian Mandiri
yang kini memiliki 47 jaringan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, Paulus juga aktif sebagai pembicara pada kegiatan keagamaan dan seminar, serta menulis sejumlah buku. Dan inilah Kick Andy Hero 2015 dari Denpasar, Bali, Paulus Wiratno. Penghargaan Kick Andy Heroes Award ini dipersembahkan oleh Tolak Angin Sido Muncul. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menganugerahkan penghargaan ini kepada kami. Terima kasih banyak buat anak-anak panti asuhan Mercy Indonesia. Tetaplah berharap kepada keajaiban setiap waktu, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat mengasihi anak-anak Mercy Indonesia. Terima kasih buat program Kick Andy, Metro TV. Terima kasih, Tuhan memberkati. Juga kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Marlisha yang telah mewakili Bapak Paulus Wiratno yang sedang berada di Australia untuk dapat menerima penghargaan Kick Andy Heroes 2015. Yaitu saudara-saudara, sebuah penghargaan yang luar biasa. Setiap kali saya melihat video ini, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, waktu kami memulai pelayanan ini, kami tidak punya motivasi untuk dihargai, untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Kami memulai pelayanan ini karena belas kasihan. Jadi saya mau mendorong saudara-saudara, kebaikan baru bisa dibilang kebaikan kalau tidak menuntut balasan kebaikan. Amin. Saudara yang sekarang ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan, jangan pernah hitung-hitungan kalau lagi berbuat baik untuk sesama. Amin. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Ketika kita melakukan sesuatu, ada ayatnya. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara-saudara, masih ada ayat lagi, Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ada ayat yang mengatakan di dalam Amsal 19 ayat 17, mercy to the needy is a loan to God. Berbuat baik kepada orang yang memerlukan, itu memberikan piutang kepada Tuhan. Membuat Tuhan berhutang kepada kita. Itulah sebabnya di akhir acara ini, sebelum saya memberikan kesempatan untuk saudara barangkali memberikan komentar, saya mau menantang saudara. Hidup ini hanya sekali. Lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Walaupun kita tidak diselamatkan oleh karena kebaikan kita, tetapi kebaikan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Makanya ada orang yang pernah protes kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah. Kapan kami melihat Tuhan ada kelaparan? Kapan kami melihat Tuhan ada dalam penjara? Kapan kami melihat Tuhan jatuh sakit? Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu sedang melakukan untuk aku. The best way to serve God is serving people. Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani sesama umat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin. Saudara yang sedang melihat video ini, mungkin saudara mengatakan, Pak, saya ini diberi rezeki oleh Tuhan, tapi saya ini masih belum berani memberi. Mohon maaf, mungkin saudara masih tergolong menjadi orang pelit, medit, ket-ket, skakar, apapun namanya. Saya belum pernah melihat orang pelit bahagia. Saudara tahu orang pelit itu mau tersenyum saja dia mikir-mikir. Dia takut kalau nanti senyumnya diminta lagi oleh tetangganya. Jangan pelit, hidup ini hanya sekali. Mari kita belajar berbagi. Kalau saudara menonton video ini dan saudara ditemplak oleh Tuhan, karena selama ini saudara menjadi orang pelit, bertobat. Amin.
taruh tangan di dada, berdoa dengan saya. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengubah hidup kita, dan mari kita praktekkan belas kasihan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kesempatan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat semua yang sedang menonton video ini, supaya kebenaran yang kami dengar, yang kami lihat menjadi pewahyuan yang akan mengubah hidup kami. Dan Tuhan, Engkau akan melakukan keajaiban demi keajaiban untuk kami semua yang mau mempraktekkan belas kasihan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memurnikan hati kami waktu melakukan kebaikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang barangkali diberkati atau mau bertanya berkaitan dengan topik yang kita bahas, saya senang sekali kalau saya bisa menolong saudara-saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan, katanya Linke. Ya, terima kasih dari Ambon, saudara yang dari Ambon. Juga Mas Wahyu ini dari Sidoarjo, dari Surabaya. Terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya sungguh memberkati. Merupakan sukacita yang luar biasa bila bisa berbagi untuk orang yang lemah. Amin. Saya mengaminkan itu. Tadi dibilang berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu nih, ini kesaksian aja. Give and you will be given. Beri, maka kamu akan diberi. Itu firman Tuhan. Dan itu sudah digenapi dalam hidup saya berkali-kali. Ketika saya melakukan sesuatu dengan berbagi dan murni untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberkati orang, tidak ada embel-embel yang lain. Tuhan bisa melakukan yang luar biasa. Ini contoh, saudara. Satu kali saya mau ke Jakarta, saya naik pesawat paling pagi jam 6. Jadi saya tiba di airport masih jam 5 pagi dan masih sepi. Tapi saya melihat ada petugas pembersih toilet itu, yang cleaning service itu, dia waktu membersihkan toilet seperti ngantuk-ngantuk gitu. Jadi saya tergerak untuk kasih uang untuk sarapan, ya, kasih 50.000. Saya kasih salam kepadanya dan saya bilang, Pak, ini untuk sarapan. Dia suksmanya tidak bisa habis. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Nah, saya murni, saya mau memberkati orang ini. Pada waktu sudah boarding, saya duduk di pesawat, saya naik Garuda waktu itu. Persis di samping saya adalah seorang pengacara yang kerja di Amerika, asli dari Kupang. Maka sepanjang perjalanan dari Bali menuju ke Soekarno-Hatta, Jakarta, kami tukar-menukar pengalaman, cerita mengenai kehidupan, cerita mengenai keluarga, cerita mengenai pengalaman dan sebagainya. Di ujung-ujungnya kami tukar kartu nama. Luar biasa ini, saudara. Yang membuat saya agak kaget adalah pada waktu 15 menit mau landing itu, tiba-tiba Bapak ini memasukkan amplop warna merah dan mengatakan, Bapak Pendeta, ini berkat buat Bapak, katanya. Langsung dimasukkan di kantong saya. Saudara, hati saya deg-degan, saya bersuka cita. Dan pada waktu pesawat landing, setelah saya turun dari pesawat, cepat-cepat saya cari toilet lagi. Kali ini saya tidak mau kencing atau buang air besar. Kali ini saya membuka amplop warna merah dan saya kaget, di amplop warna merah itu ada $200, 3 juta. Luar biasa, saudara. Dari Ngurah Rai ke Soekarno-Hatta, Tuhan memberkati saya. Waktu apa yang saya lakukan tidak ada pamrih sama sekali, tapi saya murni untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkatnya buat saya. Give and you will be given. Beri, maka kamu akan diberi. Dengan catatan, waktu kita memberi untuk orang yang lemah, kita tidak menuntut balasan. Nanti Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Amin. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar memberi, dan Tuhan akan memberkati. Dan lagu ini, saya akan tutup dengan lagu ini. Tolong saudara-saudara, dengarkan lagu ini, hafalkan kata-katanya, nyanyikan di gereja, supaya bisa membangkitkan satu jiwa yang berbelas kasihan. Lagu ini akan mengakhiri perjumpaan kita, tetapi lagu ini menjadi lagu yang buat saya lagu tema hidup saya beberapa tahun ini, yaitu menjadi agen belas kasihan. Saya tulis beberapa tahun yang lalu, dan lagu ini sudah ada
albumnya. Saudara yang ingin mendapatkannya, nanti SMS saja di sini, tulis bagaimana cara mendapatkan, saya akan informasikan. Lagu menjadi Agen Belas Kasihan. Bagai domba yang tak bergembala, lemah menanggung derita. Saat ku buka telinga, mendengar jerit mereka, tangis anak-anak tak berdosa. Merindukan kasih Bapa. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan.